Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir pada sidang proposal kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang proposal penelitian saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Safanida, NPM 5117027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Biosorben Cangkang Telur Ayam terhadap penurunan kadar logam kromium heksavalen pada sampel air Sungai Citarum. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang penelitian. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi atau peran yang penting bagi seluruh aspek kehidupan manusia, juga makhluk hidup lainnya. Air yang digunakan untuk dikonsumsi harus memiliki standar baku kualitas air minum, yaitu harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Akan tetapi, saat ini banyak sekali sumber air yang tercemar. Dan kenapa air dapat tercemar? Salah satu alasannya yaitu karena pada saat ini jumlah produksi industri di Indonesia semakin bertambah. Juga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 saja, jumlah industri tekstil di Jawa Barat telah mencapai 1.062 perusahaan, dan mayoritas terletak di wilayah Bandung Raya. Akibatnya, limbah yang dihasilkan pun semakin bertambah, karena hampir sebagian besar industri di Indonesia itu membuang limbah produksi ke aliran sungai. Salah satu sungai yang dimaksud yaitu Sungai Citarum. Pembuangan limbah pada sungai tersebut secara tidak langsung dapat merusak habitat dan ekosistem air. Salah satunya adalah terdapat perubahan pada pH air serta logam yang berdampak pada ekosistem air. Limbah dapat mencemari lingkungan serta dapat merusak kualitas air. Limbah industri juga merupakan limbah yang berbahaya karena kegiatan industri itu banyak menghasilkan limbah yang mengandung logam berat. Logam berat yang dimaksud adalah kromium heksavalen. Logam kromium ini merupakan salah satu logam yang terdapat pada pewarna pakaian. Tak hanya itu, logam kromium ini memiliki sifat racun atau toksik. Toksisitasnya tergantung pada valensi ionnya. Selain itu, logam kromium ini juga memiliki sifat karsinogenik dan korosif, bahkan tidak mampu terurai di dalam lingkungan, serta dapat terakumulasi di dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Dari itu, penanganan terhadap pencemaran limbah perlu segera dilakukan. Walaupun dengan proses yang rumit dan biaya yang besar, tetapi ada cara lain, yaitu dengan menggunakan teknik biosorpsi. Teknik ini dapat dijadikan solusi alternatif. Selain lebih aman, karena tidak menimbulkan efek samping, biaya yang dikeluarkannya juga relatif murah. Kemudian kapasitas pengikatan logamnya tinggi, minim endapan, memiliki mekanisme regenerasi sehingga dapat digunakan kembali. Kemudian bahan bakunya pun banyak tersedia serta mudah didapatkan. Proses biosorpsi ini dapat terjadi karena adanya material biologis yang disebut biosorben. Dan pada penelitian ini, saya menggunakan biosorben cangkang telur ayam. Cangkang telur ayam ini merupakan limbah rumah tangga yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Saat ini, cangkang telur ayam hanya digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan tangan. Maka dari itu, perlunya pemanfaatan cangkang telur yang merupakan salah satu jenis limbah dapat digunakan sebagai biosorben dengan biaya yang rendah. Cangkang telur juga memiliki kapasitas penyerapan yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan biosorben lainnya. Kemudian identifikasi masalah.
Seperti yang telah diketahui, bahwa logam berat kromium heksavalen merupakan salah satu sumber polusi pencemaran dalam ekosistem air sungai yang dapat mengancam kesehatan makhluk hidup. Logam kromium heksavalen dapat terakumulasi di dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Kromium heksavalen juga dapat menimbulkan gangguan pernapasan parah, kardiovaskular, pencernaan, penyakit hati, paru-paru, kanker, ginjal, dan efek neurologis. Juga dapat menyebabkan kematian. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengaruh gangguan biosorben cangkang telur ayam terhadap penurunan kadar logam kromium heksavalen pada air sungai Citarum. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan biosorben cangkang telur ayam terhadap penurunan kadar logam kromium heksavalen pada air sungai Citarum. Tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk mengetahui jumlah biosorben yang paling optimum dalam menurunkan kadar logam berat kromium dengan menggunakan teknik biosorpsi oleh biosorben cangkang telur ayam. Yang kedua, mengetahui kadar logam kromium heksavalen menggunakan serbuk cangkang telur ayam dengan variasi 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, dan 2,5 gram. Manfaat penelitian. Ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, serta pengalaman khususnya tentang pengaruh penurunan kadar logam kromium heksavalen pada limbah cair industri elektroplating dengan menggunakan limbah cangkang telur ayam. Kemudian manfaat praktis, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan cangkang telur terhadap penurunan kadar logam kromium heksavalen pada air sungai Citarum. Khususnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri dari air, kualitas air, pencemaran air, limbah industri, biosorpsi, logam berat, kromium, ADME, dan cangkang telur. Angka teori dimulai dari limbah industri ataupun limbah rumah tangga yang merupakan penyebab terjadinya pencemaran air, sehingga di dalam air tersebut telah terdapat ion kromium heksavalen. Maka dari itu, perlulah dilakukan penanganan terhadap limbah yang tercemar tersebut dengan melakukan proses biosorpsi. Proses biosorpsi ini terdapat beberapa faktor, yaitu pH, waktu kontak, suhu, dan jumlah biosorben. Biosorben yang digunakan dalam proses biosorpsi ini adalah serbuk cangkang telur ayam, di mana serbuk cangkang telur ayam ini memiliki kapasitas penyerapan yang relatif tinggi, sehingga dapat dilakukan penurunan kadar ion kromium heksavalen di dalam air. Metodologi penelitian, yaitu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian instrumental. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu suatu kerangka teori gagasan para ahli maupun pemahaman penelitian berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran maupun verifikasi atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan. Kerangka penelitian. Kerangka yang
diteliti yaitu jumlah biosorben limbah cangkang telur pada proses biosopsi. Kemudian yang tidak diteliti yaitu kadar logam berat kromium heksavalen dalam sampel air. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu jumlah biosorben cangkang kulit telur. Kemudian variabel terikatnya pada penelitian ini yaitu logam berat kromium heksavalen dalam air sungai. Populasi dan sampel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu air sungai Citarum yang tercemar oleh limbah industri, kemudian air sungai Citarum yang diduga mengandung logam kromium heksavalen. Kemudian besar sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebesar 55 mili. Dengan rincian 50 mili untuk variasi sampel dan 15 mili untuk uji pendahuluan. Kemudian teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik simple random sampling, yaitu dihitung terlebih dahulu jumlah subjek dalam populasi yang akan dipilih subjeknya sebagai sampel penelitian. Setiap subjeknya diberi nomor dan dipilih sebagai dari mereka dengan bantuan tabel angka random. Kriteria sampelnya yaitu air sungai Citarum Desa Nanjung. Definisi operasional variabel. Di sini ada jumlah biosorben cangkang kulit telur. Definisi operasionalnya yaitu banyaknya biosorben yang digunakan pada proses biosopsi logam berat kromium heksavalen. Kemudian cara ukurnya biosorben cangkang kulit telur yang ditimbang pada neraca analitik. Alat ukurnya menggunakan neraca analitik, satuannya gram, skalanya nominal. Kemudian variabel kadar logam berat kromium heksavalen dalam air sungai. Definisi operasionalnya, konsentrasi logam berat kromium heksavalen yang terdapat pada air sungai Citarum di Desa Pangauban, Kabupaten Bandung sebelum dan sesudah dilakukan biosopsi. Cara ukurnya, absorbansi sampel diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 525 nanometer. Alat ukurnya menggunakan spektrofotometer UV vis. Satuannya miligram per liter, skalanya rasio. Prosedur kerja dimulai dari persiapan pengambilan sampel, kemudian melaksanakan pengambilan sampel, kemudian uji pendahuluan fisik dan kimia terhadap sampel air sungai Citarum, lalu pembuatan larutan 1,5 divinyl karbazid, lalu pembuatan larutan standar kromium heksavalen, kemudian pengukuran kadar awal sampel air Citarum, dan yang terakhir yaitu pembuatan adsorben cangkang telur. Lokasi penelitiannya akan dilakukan di Laboratorium Kimia Terapan dan Toksikologi Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Kemudian waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2021. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Setelah ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu penguji. Karena telah banyak kasus mengenai kerusakan ekosistem perairan yang tercemar oleh logam berat akibat limbah industri yang dibuang ke aliran sungai, sehingga saya ingin mengetahui pengaruh penggunaan biosorben cangkang telur ayam terhadap penurunan kadar logam kromium heksavalen di Sungai Citarum. Permasalahannya adalah tercemarnya ekosistem air sungai Citarum Nanjung akibat logam kromium heksavalen, di mana logam kromium ini bersifat persisten, bioakumulatif, toksik, tidak mampu terurai dalam lingkungan, serta dapat terakumulasi di dalam tubuh melalui rantai makanan. Maka dari itu, saya ingin melakukan penelitian mengenai penurunan kadar logam kromium heksavalen menggunakan biosorben cangkang telur ayam, di mana cangkang telur ayam ini merupakan salah satu biosorben yang harganya relatif murah
juga banyak dicari. Kemudian cangkang telur ayam ini juga memiliki kapasitas penyerapan yang relatif tinggi. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan biosorben cangkang telur ayam terhadap kromium heksavalen pada air sungai Citarum. Tujuan khusus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah biosorben yang paling optimum dalam menurunkan kadar logam berat kromium dengan menggunakan teknik biosorbsi. Kemudian, untuk mengetahui kadar logam kromium heksavalen menggunakan biosorben limbah cangkang telur ayam dengan variasi 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, dan 2,5 gram. Saya memilih rancangan penelitian eksperimental karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel. Prosedur kerja yang didapatkan yaitu berasal dari jurnal-jurnal yang saya ambil. Kenapa? Karena jurnal yang saya ambil itu sudah sesuai dengan penelitian yang saya maksud.